Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta guys. Jadi ini sebelum saya unggah konten ini saya ucapkan selamat hari Lebaran. Jadi saya mengucapkan selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Jadi saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya, baik dari saya pribadi ataupun keluarga saya. Jadi kalau ada kesalahan, saya minta maaf baik dari perkataan ataupun dari jawaban. Oke? Tentu tidak digas hari ini karena ini bisa 3 hari saya ini muter ini Lebaran. Jadi ini saya berkunjung, jadi tidak bisa oke gas. Tapi saya unggah kenapa ini tidak bisa jadi es. Ini kalau kulkas justru ngeblok es banyak di evap atau di freezer. Ini jelas tidak bisa jadi es. Ini kadang-kadang ada yang bingung kenapa ini malah tidak jadi es. Saya akan unggah video ini karena ini penyebab tidak jadi es. Jadi kalau ngeblok es muter di evap, ini berujung bikin es ini tidak jadi, apakah benar atau tidak? Betul. Jadi ini saya kasih tahu kepada emak-emak atau ibu-ibu bahkan konsumen, kalau kasus seperti ini bukan kasus. Jadi ini kalau bikin es ngeblok di evap ini tidak bakalan jadi es. Ia pun jadi ini lambat, bahkan tidak semua 2-3 hari. Jadi Anda akan saksikan ini caranya, solusi ini harus dicabut kulkasnya, kemudian dicairin sampai habis, termostat direndahin. Jadi ini dari nol lagi. Jadi ini untuk pengetahuan para ibu-ibu dan konsumen. Jadi ini penyebab kasus bisa disongkel atau bingung kenapa ini tidak jadi es. Saya unggah videonya, ini penyebab blok es seperti ini di freezer. Mudah-mudahan ini sepele sebenarnya, tapi ini sangat luar biasa kalau untuk konsumen ataupun ini para ibu-ibu yang memakai. Takutnya bingung ini kenapa tidak jadi es. Dan langkah ini bagaimana? Ini harus dicabut, kemudian dicairin sampai habis, baik ditembak pakai kulkas, kipas ini dibuka pintunya ataupun dibuka dan dibiarkan supaya cepat leleh. Jadi langkahnya seperti itu. Kalau sudah cair semua, baru colokin lagi, temperatur dikurangi, jangan terlalu tinggi ini. Oke? Jadi seperti itu. Nggak lupa saya ulangi lagi, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, baik dari saya pribadi, kalau saya salah ucap ataupun saya salah komen. Jadi saya mohon minta maaf, baik saya ataupun keluarga saya. Anda tonton videonya ini. Aidin wal faizin. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin semua ini yang melihat video saya. Ini takut ada satu kesalahan bahwa saya ini mengucapkan atau kata-kata yang tidak tepat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan hanya saya, keluarga saya, bahkan tim saya guys. Jadi mudah-mudahan ini sehat semua karena ini posisinya lagi musim Lebaran. Tetap saya unggah konten ini bahwa saya ini sebenarnya kalau es ngeblok seperti ini, apakah bikin es jadi atau tidak? Ini sebenarnya sepele, tapi ini rata-rata ini hampir tidak tahu ini kalau pemakai. Kalau terjadi es ngeblok, ternyata ini tentu tidak jadi. Jadi kalau esnya sudah numpuk muter, ini bikin es ini lambat sekali, bahkan dikiranya tidak ini masalah, padahal ini aslinya ini bukan. Tentu kasus seperti ini karena temperatur ini terlalu tinggi, kemudian jarang dilelehin es, artinya ini dicabut atau di oven ini jarang. Dan saya kasih tahu kepada para konsumen,
Kalau misalkan kasus kulkas seperti ini, blok es ini muter penuh dengan es di freezernya, ini harus dicabut biar aman. Kemudian sudah sampai leleh, temperatur Anda kurangi, putaran ke kiri nih kebalikan jarum jam, kemudian Anda baru colokin. Jadi kalau kasus seperti ini tidak ada rumusnya bikin es ini cepat, karena ini dinginnya ini dingin karena es numpuk. Jadi ini para pemakai ini ibu-ibu jadi tahu ini kalau nonton video ini. Saya tidak lupa mengucapkan selamat lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin baik saya sendiri pribadi ataupun keluarga saya, bahkan tim saya yang ikut saya. Saya akan nunjukin kepada Anda bahwa kasus seperti ini ada dua persepsi kalau menurut saya. Ada konsumen yang baru didandanin berapa hari numpuk es seperti ini, bilang tidak bisa jadi es. Ini sudah pasti tidak bakalan jadi es cepat, karena numpuk es ini bukan di evap, di freezer. Jadi ini numpuknya di atas freezer, kemudian es ini selalu tambah numpuk, kemudian dikasih air bikin es, tidak mungkin jadi cepat. Jadi langkah ini, kalau kasus seperti ini, Anda harus cabut colokan, buka pintu kulkas, atau ditembak dengan kipas. Kalau melihat dari data ini ternyata es ini ngeblok, otomatis kita langsung pandang di temperatur suhu. Jadi kalau sudah habis cair semua, sudah cair semua es ini yang di evap atau freezer, Anda putar ke kiri, kembalikan direndahin putaran, kemudian dicabut ini sebelum diputar ini dicabut. Jadi ini untuk kira-kira bahwa temperatur ini terlalu banyak ke kanan jarum jam, ini mengakibatkan ini pasti jarang dicairin esnya. Sebenarnya ini sepele sekali bahwa kasus seperti ini bukan tidak jadi karena proses dingin tidak berjalan, tapi justru ini berlebih. Jadi ini Anda harus cabut dulu colokan biar aman, buka pintu, buka pintunya, kemudian sampai habis Anda putar ke kiri, artinya ini dikurangin, kemudian baru dicolokin kalau ini sudah cair semua. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi ini tidak mungkin jadi es cepat kalau kasusnya seperti ini. Misalkan ini ditaruh air ini, bikin es, es krim, ini tidak bisa beku ini. Jadi ini mengandalkan es lama, kemudian di atasnya ditaruh plastik. Ini tidak mungkin jadi. Jadi hanya ada, tapi justru tidak jadi es. Ini pada tahu ini. Kalau kasus seperti ini temperatur kurangin, kemudian colokan cabut, Anda buka pintu. Kalau ditembak dengan kipas, ini cepat cair. Kalau tidak, berarti berjam-jam Anda nunggu ini sampai cair, dan kemudian putaran suhu ini Anda kurangin, baru colok. Jadi ini tidak ada rumusnya bikin es ini cepat jadi kalau kasusnya es numpuk seperti ini. Jadi bukan karena proses dingin tidak berjalan, tapi ini justru ngandelin bukan dari dingin evap. Kalau bikin es ini ngandelin dari tumpukan bekuan es. Jadi ini tidak jadi nih bikin es. Jadi Anda jangan bingung bahwa ini adalah kulkas benar, tapi kalau bikin es tidak jadi. Ini sebabnya. Makanya saya unggah ini untuk para ibu-ibu supaya jadi tahu. Kemudian temperatur dicolokin, dan kalau nyairin es seperti ini, amannya ini dicabut colokan kulkas, kemudian sudah habis baru temperatur Anda tambahin. Oke guys. Jadi ini sepele sekali, tapi ini penting.
Karena banyak yang tidak tahu bahwa es numpuk seperti ini kenapa tidak bisa jadi es setelah saya bikin es. Ini masalahnya ini karena kita bikin es di atas es, jadi ini tidak jadi. Oke guys, jadi tidak lupa juga selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari saya sendiri, bahkan keluarga saya atau tim saya yang ikut di bengkel saya. Sore guys.